يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Ikhwatal iman wa akhawat fillah, para hadirin jamaah salat Isya wa Tarawih yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan berbahagia di malam hari ini setelah kita melaksanakan qiyam, satu ibadah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu anjurkan untuk kita laksanakan di bulan Ramadan, yang memberikan dampak baik positif jika seseorang menjalankannya dengan keimanan dan tentu harapan mendapatkan balasan. Seseorang yang memiliki harapan itu biasanya bersemangat untuk meraih harapannya. Dikatakan bersungguh-sungguh seseorang menggapai harapannya. Dikatakan orang yang memiliki harapan itu yang bersungguh-sungguh biasanya. Sehingga mudah-mudahan pada kesempatan berbahagia di malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat di sisinya kebaikan untuk kita semua. Salawat dan juga salam senantiasa tercurah bagi Nabi yang mulia salawatullah wassalamuhu alaihi, beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang konsisten dengan sunnah beliau hingga kiamat kelak. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat, kembali kita lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang kemarin. Kita membahas tentang 10 kaedah bagaimana kita mensucikan jiwa, mensucikan hati lewat yang namanya istiqomah. Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullahu ta'ala menjelaskan kepada kita tentang 10 kaedah. Dari 10 kaedah itu kita akan mengenal lebih jauh tentang istiqomah. Satu hal yang dirindukan oleh setiap hamba untuk dia menjalankan apa yang menjadi tujuan diciptakannya, yaitu ibadah. Ibadah menuntut konsistensi, menuntut berkesinambungan, langgeng, terus menerus. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk ibadah sampai kematian menjemput kita. Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwasannya ibadah menuntut konsistensi, keberlangsungan, terus menerus, berkesinambungan. Dan kita sebutkan dalam pertemuan kemarin, ternyata amalan yang paling dicintai oleh Allah bukan amalan yang banyak tapi sesekali. Justru amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang sedikit akan tetapi konsisten dikerjakan. Oleh karenanya setiap diri kita menilai amalan apa yang sekiranya dapat kita kerjakan secara konsisten, secara istiqomah, maka fokuslah di sana. Tentu ini konteksnya setelah kita berbicara, setelah kita melaksanakan yang wajib. Kalau yang wajib tentu tidak ada pilihan bagi kita. Setelah kita menunaikan yang wajib-wajib, maka setelah itu ada yang sunnah-sunnah. Nah, dengan cara itulah pendekatan kita.
tentu idealnya ya semua sunnah dilakukan idealnya. Akan tetapi setiap manusia memiliki keterbatasan, memiliki kemampuan yang terbatas. Boleh jadi dia bisa konsisten sholat malam, tapi dia tidak termasuk orang yang konsisten puasa sunnah. Atau dia orang yang konsisten puasa sunnah, akan tetapi dia tidak konsisten sholat duha misalkan. Atau juga dia nggak bisa puasa sunnah setiap pekan 2 kali Senin dan Kemis. Maka berusahalah fokus kepada sunnah yang dia bisa kerjakan secara konsisten, yaitu duha. Artinya setiap orang harus memiliki amalan yang diandalkannya. Meskipun itu nggak banyak, tapi hendaknya dia memiliki amalan yang dia bisa andalkan. Di situ bisa istiqomah dia. Di situ dia bisa konsisten. Sebab kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seseorang akan diwafatkan oleh Allah di atas apa yang menjadi kebiasaannya. Seseorang akan diwafatkan oleh Allah di atas apa yang menjadi kebiasaannya. Para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kaidah yang ketiga, bagaimana kita bisa mengenal dengan baik apa yang dimaksud dengan istiqomah? Dengan harapan tentunya kita menjadi salah satu orang yang bisa istiqomah, menjalankan apa yang telah ditujukan oleh Allah, ditetapkan menjadi tujuan diciptakan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaidah yang ketiga, aslul istiqamati istiqamatul qalbi. Hakikat atau asal dari istiqomah, ya, konsistensi, di mana konsistensi hati seseorang. Itu hukum asalnya. Esensi dari keistiqomahan adalah ketika hati seseorang istiqomah. Ketika hati seseorang istiqomah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Kata Nabi SAW, tidaklah dikatakan istiqomah imannya seorang hamba sampai hatinya istiqomah terlebih dahulu. Kata Nabi, tidaklah dikatakan istiqomah iman seorang hamba sampai istiqomah terlebih dahulu hatinya. Hadis ini mengisyaratkan kepada kita semua tentang bahwa inti dari istiqomah itu berawal dari hati. Maka tidaklah dikatakan seseorang istiqomah hanya apa yang tampak dari anggota badannya, atau keistiqomahan konsistensi anggota badan. Tapi dikatakan istiqomah ketika seseorang sudah konsisten hatinya. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala mengatakan, fa aslul istiqamati istiqamatul qalbi fit tauhid ala tauhid. Kata beliau, hakikat dari istiqomah adalah konsistensinya hati seorang hamba itu di atas tauhid, sama sekali tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dikatakan asalnya istiqomah bukan hanya tunduknya anggota badan, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Dia sujud ruku di hadapan Rabbnya, bukan asal dari istiqomah konsistensinya anggota badan yang nampak, akan tetapi konsistensinya hati seseorang di atas tauhid. Itulah makna istiqomah. Itulah asal dari istiqomah. Para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, mengapa dikatakan asal dari istiqomah adalah istiqomahnya hati seseorang? Sebab hati ini diibaratkan seorang komandan, Pak, di tengah pasukannya. Ya. Gerak tidaknya, mundur majunya pasukan itu tergantung dari instruksi komandannya, tergantung dari instruksi panglimanya. Begitulah kedudukan hati di dalam diri manusia terhadap seluruh anggota badannya. Semua tergantung dari hatinya, Pak. Ini anggota badan
bisa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, itu semua berawal dari hatinya. Maka tidaklah mungkin hati seseorang yang tidak lurus, dia akan mampu mengagungkan, memuliakan, membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia takut dari Rabbnya. Itu mustahil terjadi, Pak. Jadi tunduknya seseorang kepada Rabbnya, patuhnya seseorang kepada Rabbnya, itu semua lahir dari hatinya. Karena apa? Hati ini yang menggerakkan seluruh anggota tubuhnya sehingga dia tunduk kepada Rabbnya. Makanya kita pernah mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalb." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh di dalam jasad tubuh manusia ada sekerat daging. Ada sekerat daging. Dagingnya kecil, Pak. Dia tidak besar. Akan tetapi dia punya pengaruh yang demikian besar. Ya. Fisiknya, wujudnya tidak sebesar pengaruh terhadap dirinya. Tidak sebesar pengaruhnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekerat daging ini kalau baik, maka baiklah seluruh anggota badannya. Kalau sekerat daging ini tunduk kepada Rabbnya, maka tunduklah seluruh anggota badannya. Wa idza fasadat, dan apabila sekerat daging ini rusak, sekerat daging ini durhaka, ya, sekerat daging ini limbung, nggak jelas, nggak lurus, bengkok, maka akan durhaka seluruh anggota tubuhnya. Jadi ada sekerat daging yang dia punya pengaruh yang demikian besar dalam diri seseorang, seperti pengaruhnya seorang pemimpin dalam sebuah pasukan. Pasukan itu ditentukan oleh pemimpinnya, bergantung dari secanggih mana strategi dia mengatur pasukannya. Makin baik dia memanage pasukannya, maka kemenangan makin dekat dan makin besar potensinya. Akan tetapi makin dia tidak pandai memanage pasukannya, maka kemenangan makin jauh, kekalahan ada di depan mata. Begitulah bagaimana peran hati dalam diri manusia. Para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Itu mengapa kemudian di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kata Allah dalam kitabnya surat Ghafir, yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di mana tidak lagi bermanfaat, enggak laku, enggak ada nilainya harta seseorang. Apakah rupiah, apakah dolar, apakah emas, apakah perak? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti satu hari, ada satu hari, suatu hari nanti, di mana harta seseorang dan banyaknya anak yang ada di sekitarnya tidak bermanfaat sama sekali. Kita tahu bagaimana manfaat harta dan banyaknya anak di dunia, Pak. Dengan banyaknya harta, dia bisa melakukan banyak hal. Dengan banyaknya anak, banyak orang yang memperhatikannya. Banyak orang yang mungkin barangkali mengurusi kedua orang tuanya, karena banyak anaknya. Ya, menjaganya, memberikan nafkah orang tuanya. Ini dua hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala nafikan kelak nanti di akhirat, pada hari ketika harta dan banyaknya anak manusia nggak ada manfaatnya sama sekali bagi seseorang. Anaknya tidak bisa membantunya, anaknya tidak bisa membelanya, bahkan dia sibuk dengan urusan dirinya, Pak. Setiap manusia akan sibuk dengan urusan dirinya. Bahkan harta yang dahulu dimilikinya, tentu ketika meninggal dunia tidak sepeser pun yang dia bawa. Harta yang dia kumpulkan sepanjang hayatnya, tidak sepeser pun yang dia bawa. Dia bawa kala itu hanya selembar kain kafan atau maksimal 3 lembar.
Jadi begitu dibangkitkan oleh Allah, tidak ada sepeser pun harta yang dia bawa ke hadapan Allah. Kalaupun ada yang berhasil dia bawa, dari hartanya, itu pun tidak lagi bermanfaat di hadapan Allah. Tidak lagi bermanfaat di hadapan Allah. Apalah arti dari harta manusia? Banyak sekalipun jika di hadapan Allah yang maha kaya. Apalah artinya, Pak? Ya. Apalah artinya orang kaya hari ini yang membawa seluruh hartanya, Pak? Orang kaya di Indonesia yang membawa seluruh total nilai hartanya di hadapan Elon Musk, Pak. Nggak usah jauh-jauh lah, di hadapan pemilik alam semesta, di hadapan Elon Musk. Ya. Apalah artinya hartanya orang kaya Indonesia? Nggak ada artinya, Pak. Ya. Hartanya yang dimiliki setara dengan APBN negara kita, Pak. Apalah artinya dia membawa 100-200 miliar, ya, atau 1-2 triliun. Apalah artinya di hadapan harta yang demikian? Ini terjadi di antara sesama manusia, Pak. Bagaimana jika seorang hamba, kalaulah dia berhasil membawa sebagian hartanya di hadapan Allah, apalah arti dari hartanya di hadapan pemilik semesta alam? Ya, nggak ada artinya. Illa man atallaha biqalbin salim, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali mereka yang datang berhadap atau menghadap Allah dengan hati yang salim, dengan hati yang selamat, dengan hati yang lurus, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini kedudukan hati ternyata di hadapan Allah, sesuatu yang paling berharga dari apapun yang paling berharga dimiliki oleh manusia adalah qalbun salim, hati yang selamat, hati yang lurus. Itu mengapa Nabi tidak lupa dalam doa-doa beliau, Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Ya Allah, aku memohon kepadamu hati yang salim, hati yang lurus, hati yang selamat dari kesyirikan, dari kebid'ahan, dari kemaksiatan. Itu yang Nabi mohon kepada Allah dalam doanya, Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kesimpulannya adalah bahwa esensi dari istiqomah adalah ketika istiqomahnya hati seseorang. Keistiqomahan anggota badan itu bergantung dari keistiqomahan hatinya. Maka tidaklah seseorang dikatakan istiqomah kalau hatinya tidak istiqomah di atas tauhid. Meski sekalipun dia orang yang rajin, nggak putus, Pak, sholat wajib, sholat sunnah, apalagi wajibnya. Meski secara anggota badan nampak dia orang yang istiqomah menjalankan puasa-puasa sunnahnya, apalagi yang wajibnya. Akan tetapi tidaklah dia dikatakan istiqomah kalau hatinya tidak berdiri di atas tauhid. Jadi inti dari istiqomah adalah perkara hati. Kaidah yang kedua, kaidah yang keempat, ya. Al-istiqamatul matlubah minal abdi hiya sadad fa illam yaqdir fal muqarrabah. Kaidah yang keempat, bahwa istiqomah yang dituntut, istiqomah yang diinginkan dari seorang hamba adalah sadat. Apa itu sadat? Sadat ibarat seseorang memanah, Pak, dan dia tepat targetnya di tengah. Ya, biasanya kalau di target itu dia poinnya 10 tuh, Pak, yang di tengah tuh. Poinnya 10 dia. Itulah sadat. Ya, jadi ibarat orang memanah, dia tepat persis, tidak meleset sedikit pun di titik yang paling tengah targetnya. Yang tadi kita sebut angkanya 10. Itulah istiqomah yang dituntut dari seorang hamba. Pertanyaannya, Pak, kira-kira ada nggak manusia yang memiliki keistiqomahan sesempurna yang tadi digambarkan? Ada nggak di antara kita? Atau manusia secara umum yang dia istiqomah nggak ada melencengnya sedikit pun, Poinnya 10, ya,
Bahkan bukan 9,5, nggak pernah 9,5, tapi dia 10. Ada nggak yang seperti ini? Maka saya pastikan nggak ada. Ya. Akan tetapi keistiqomahan yang dituntut dari seorang hamba, seperti yang tadi dikatakan, nilainya 10, tapi kalau tidak memungkinkan, minimal mendekatinya, Pak. Nah, itulah posisi yang realistis bagi kita semua. Untuk mendapat nilai 10, ini rasanya kalaupun bisa itu sesekali. Ya. Itu sesekali. Ya. Bahkan justru mungkin yang mampu kita kerjakan ya mungkin antara nilai 7, 8, maksimal 9,5. Ya. Akan tetapi kata Nabi SAW dalam hadisnya, "Inna ad-dina yusrun wa la yushadad dina ahadun illa ghalabah fasaddidu wa qaribu wa abshiru." Kata Nabi SAW, sesungguhnya agama ini hakikatnya sangat mudah. Gak mungkin Allah mensyariatkan sesuatu yang gak bisa dikerjakan oleh manusia. Tentulah sia-sia, Pak. Betapa sia-sianya jika Allah mewajibkan sesuatu kepada seorang hamba yang itu gak mungkin, mustahil dikerjakan oleh manusia. Contoh, Pak, sholat 50 waktu. Bukankah dahulu pertama kali Allah mewajibkan kepada nabinya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj? Berapa puluh waktu, Pak? 50 waktu. Mungkin nggak 50 waktu dikerjakan oleh manusia, Pak? Sekarang aja sehari 24 jam. Kalau seandainya benar-benar waktu itu Nabi menyepakati bahwa perintah sholat fardu adalah 50 waktu, Pak, berarti azan akan berkumandang kurang dari setiap 2 menit. Pak, baru selesai sholat nih, udah azan lagi tuh. Belum sempat kita melangkah kaki ke rumah, baru keluar kita dari pintu, udah azan sholat berikutnya tuh. Kira-kira mampu dan sanggup nggak kita dengan ibadah seperti itu, Pak? Tentu nggak ada yang sanggup. Baru kepala kita nempel di bantal udah azan, Pak. Baru mau tidur malam nih, azan sudah berkumandang. Kita harus, apalagi kalau kita laki-laki diwajibkan ke masjid, Pak. Kita bisa itikaf sepanjang tahun, Pak, di masjid. Gak akan sempat kita pulang ke rumah, gak sempat kita dagang, gak sempat kita kerja. Ya, gak bisa kita melakukan aktivitas manusia kalau itu benar-benar diwajibkan 50 waktu, Pak. Oleh karenanya Allah tidak pernah mensyariatkan sesuatu yang mustahil untuk dikerjakan. Apa yang Allah syariatkan itu pasti bisa dikerjakan oleh manusia. Kalaupun ada case dia nggak mampu karena sakit, ya, atau ada keterbatasan fisik, itu pun ada keringanan, ada dispensasi. Seseorang diwajibkan rukun sholat berdiri. Kalau nggak bisa, emang nggak boleh dia sholat duduk? Kan boleh, Pak, sholat duduk. Kalau dia nggak bisa berdiri misalkan, ya karena mungkin otot kakinya lemah, kena stroke dan lain sebagainya, ya, ketika tidak mampu sholat berdiri dan itu rukun sholat, apakah dia tidak boleh sambil duduk? Ternyata syariat membolehkan dia sambil duduk. Ketika dia tidak sanggup sholat sambil duduk, apa dia nggak boleh berbaring? Justru syariat membolehkan dia berbaring. Begitulah kalau ada keterbatasan pada sebagian 1-2 di antara manusia, tapi secara umum manusia mampu untuk sholat sambil berdiri. Nah, jadi kata Nabi SAW, "Inna dina yusrun," agama itu mudah, kata Nabi. Mudah, bisa dikerjakan. Ya, nggak bisa berdiri sambil duduk sholatnya. Wajib menjalankan puasa. Kalau dia sakit boleh kok nggak puasa. Dia ganti nanti di hari lain yang dia sehat bisa menjalankan puasa. Bahwa melaksanakan ibadah haji rukun Islam wajib. Akan tetapi ketika seseorang tidak mampu, tidak memiliki dana, nggak apa-apa baginya. Begitulah agama ini mudah. Wala yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Maka tidaklah seseorang yang sulit-sulitan dalam agama, Pak,
berlebih-lebihan dalam agama. Apa contoh berlebih-lebihan? Seperti yang digambarkan dalam hadis tentang 3 orang sahabat yang datang ke rumah istri Nabi menanyakan bagaimana ibadah Nabi di rumahnya. Ketiganya mengambil kesimpulan, adapun saya akan sholat malam semalam suntuk. Adapun yang kedua, adapun saya akan berpuasa sepanjang tahun. Orang yang ketiga mengatakan, adapun saya akan hidup membujang, tidak akan menikah, hanya fokus ibadah. Ini yang dikatakan berlebihan, Pak. Yang dikatakan berlebihan. Bukan orang yang sholat malam, ya menyelesaikan hafalan. Ada Pak di satu daerah ya sempat viral. Itu sholat tarawihnya Pak, menghatamkan 30 juz. Di sebuah pondok Pak. Ya. Kita tadi ada sejam nggak Pak Adi? Kurang lebih 1 jam. Ya. Itu mungkin udah ada yang ngeluh barangkali ya. Mudah-mudahan nggak juga gitu kan. Oh lama bener ya di istiqomah sholatnya. 1 jam Pak. Ada satu pondok di Jawa. Itu sholat tarawihnya setiap malam 30 juz selesai hampir sahur. Hampir sahur. Kalau saya nggak sanggup Pak terus terang. Ya kalaupun saya ikut saya bawa kursi mungkin. Ya. Mulai dari Isya Pak berdiri itu berapa jam Pak? Ya. Mungkin kalaupun nyoba sekali bisa kapok gitu Pak. Tapi begitulah sholatnya dahulu. Nabi dan para sahabat itu selesai menjelang sahur. Begitu selesai mereka langsung makan sahur. Apakah itu dikatakan berlebihan? Enggak. Karena ada contohnya. Karena ada teladannya dari Nabi SAW. Yang dikatakan berlebihan tadi itu 3 orang yang kemudian Nabi ingkari, kata Nabi SAW. Ya, kata Nabi kemudian menegurnya, saya orang yang paling takut dan beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Saya kalau puasa ada saat saya nggak puasa. Saya sholat malam tapi saya istirahat, kata Nabi. Yang tadi sampai menjelang subuh itu kan saat Ramadan saja. Selain daripadanya tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Ya karena istrinya punya hak. Ya barangkali istrinya lagi pengen. Ya dahulu ada seorang sahabat Pak Abu Darda radhiyallahu taala anhu, orang yang sangat gemar ibadah, semangat betul dengan yang namanya puasa sunnah, semangat betul dengan yang namanya salat malam. Abu Darda radhiyallahu taala anhu sampai dikeluhkan sama istrinya, Pak. Abu Darda kalau salat malam berjam-jam. Kadang istrinya kalau lagi pengen nggak bisa Pak. Dan kalau sudah sholat malam nggak bisa dirayu-rayu Pak. Di siang harinya puasa. Istrinya pun kalau pengen misalkan ya pengen makan bakso kayak sekali-kali nggak bisa puasa. Mungkin diantar juga, tapi kan nggak enak Pak yang nganterin puasa. Begitulah dahulu Pak. Sampai akhirnya dia mengeluhkan. Dan istrinya berbicara kepada Salman Al-Farisi yang telah dipersaudarakan oleh Nabi dengan Abu Darda. Maka Salman pun datang ke rumahnya dan izin menginap di rumahnya Abu Darda. Kalau mereka bersaudara. Di malam harinya benar ternyata Abu Darda belum begitu lama dia tidur udah bangun Pak. Untuk melaksanakan salat malam. Ya. Dan memang lama berdirinya. Dan kemudian di pagi harinya kemudian diingatkan oleh Salman. Ya tentang sikapnya. Ya ada orang-orang yang memiliki hak yang ada di sekitarnya. Di siang harinya Abu Darda kemudian puasa. Padahal ada tamu Salman Al-Farisi. Begitu disuguhkan makanan kepada Salman, Salman gak mau menyentuh makanannya sampai dia makan berdua dengan Abu Darda. Maka kemudian oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu dinasehati. Ya, artinya kalau beribadah ya boleh semangat, tapi ingatlah ada orang-orang yang memiliki hak atas dirinya yang hidup di sekitarnya. Ya, yang hidup di sekitarnya. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru, kata Nabi SAW, agama ini mudah dan jangan berlebih-lebihan dalam urusan agama. Fasaddidu, dan berusahalah lempeng lurus seperti orang memanah tepat di target poin 10. Fasaddidu. Itu yang dituntut dari seorang hamba. Kalau tidak bisa, waqaribu, yang mendekatilah. Nggak bisa sempurna, ya yang mendekati sempurna lah. Ya. Wa abshiru,
ya, dan berilah kabar gembira. Para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Adapun kaedah yang ketiga, ya, kaedah yang kelima, Pak ya. Kalau kita berurut, kaedah yang kelima, al-istiqamatu tata'allaqu bil aqwali wal af'ali wan niyat. Bahwa istiqomah itu terkait dengan perkataan, perbuatan, dan lurusnya niat. Ini ketiga hal harus linear, Pak. Harus segaris lurus dia. Antara perkataan, perbuatan, dan niat di dalam hati seseorang harus berbanding lurus. Itulah yang namanya istiqomah. Makanya kata Nabi SAW dalam hadisnya, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu, wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Kata Nabi, tidaklah lurus, tidaklah konsisten iman seorang hamba sampai konsisten dulu hatinya. Dan tidak akan konsisten hati seseorang sampai konsisten terlebih dulu lisannya, ya. Sampai terlebih dahulu lisannya. Iman, bicara tentang iman, ini kan amalan anggota badan, Pak. Dinyatakan seseorang iman, ya jika dia melaksanakan perintah, beriman kepada Allah, ya cerminannya adalah ya dia melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Maka kata Nabi, tidaklah lurus istiqomah iman seorang hamba sampai luruslah hatinya, dan tidak lurus hati seorang hamba sampai lurus lisannya. Nah, inilah yang dikatakan bahwa hakikat dari sebuah istiqomah apabila segaris lurus, berbanding lurus antara perkataan, perbuatan, dan niat seseorang. Itu mungkin barangkali yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. 3 hal pada malam hari ini, dan total sudah 5 kaedah yang sudah kita sampaikan, menggambarkan kepada kita tentang hakikat istiqomah. Hakikat yang tidak sesederhana istilah yang kita lafadzkan, yang kita ucapkan. Itu mengapa diperlukan kita untuk mengenal lebih baik tentang hakikat istiqomah itu sendiri, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan hingga kita berjalan di atas sunnah nabinya dan diwafatkan di atas agamanya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.